Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani sekalian dimanapun Anda berada. Eh, ini kita bersama Pak Idin lagi ya. Pak Idin dulu pernah kita wawancara untuk tanaman timunnya ya. Nah, ini kali ini kita ada di lahan beliau. Ini tanamannya tanaman terong ya. Ini di dusun apa ini Pak, lokasi lahan ini? Masuknya masih di dusun Sipedari. Oh masih, desa, dusunnya, masih wilayah Dukuh kali ini. Dukuh ya, bukan ngetos ya, bukan, jadi udah lain dusun ya. Nah, tapi masih desa Sribedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Nah, ini ada cerita tentang tanaman terong ya. Sedulur tani sekalian ini melihat ini kan tanaman terongnya, kalau dilihat sekilas ya, ini sepertinya terlihatnya tidak terlalu istimewa, bagus tapi tidak terlalu istimewa. Tapi rupanya ini ada cerita yang justru membuat, wah ini alhamdulillah ini berarti ya lumayan istimewa gitu ya. Yaitu apa? Yaitu ternyata ini di musim-musim ini kan musim kemaraunya udah sekian lama nggak hujan ya Pak ya, cukup lama ya, sehingga masuknya bisa dikatakan ini sudah masuk kemarau. Ternyata tanaman terong banyak yang gagal. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, maksudnya bagaimana keadaan tanaman terong di musim ini Pak? Umumnya seperti apa Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya masalah secara umum, untuk saat-saat sekarang ini saya melihat ada milik teman juga, bukan di lain tempat juga. Sekarang ini pertumbuhannya agak cukup sulit ya, karena di samping banyak serangan dari hama kepik yang menjadikan tanaman terong itu sulit untuk tumbuh secara maksimal. Tapi alhamdulillah milik saya ini saya tanam dengan jarak semeter loh ini tapi masih mampu untuk rapat. Padahal ini jaraknya ini jarak jauh ya. Jauh ini. Dan tanpa mulsa. Tanpa mulsa. Jaraknya cukup jauh ini. Kalau enggak 1 meter 90 cm ini. Masih mampu rapat, dan ini masih muda ini. Baru petik. Ini usia berapa nih? Kalau misalnya lupa Pak, ini baru petik sekitar kalau 4 kali ya. 4 kali ya. 4 kali dengan waktu belajar berbuah. Oh, rempeli itu ya. Kalau terakhir petik kapan ini Pak? Kemarin ya. Kemarin. Berarti ini sisanya petik. Memang masih kecil-kecil ya. Masih. Nah, ini ada yang ketinggalan. Enggak. Ini mah nggak masuk, belum masuk gitu. Ini. Oh, belum. Masuk. Oh, gitu ya. Belum masuk ya. Ini dengan jarak yang lebar, ini sudah penuh. Berarti dikatakan lebar biasanya berapa emangnya Pak? Nah, biasanya paling itu sekitar ada yang 60, 70 kan. Ini kan, semeter lebih. Ini ini sekitar, kalau enggak berapa? Sekitar 1 hampir semeter lah ya. 2, 3. 90 ini. 90 ya. 90 cm ini. Tapi dan masih, ini kelihatan rentep ya. Iya, ini. Kelihatan rapat padahal jaraknya 90. Ini kan baru belum pertengahan tuh ini, masih perkembangannya masih cukup bagus, dan ini nanti kalau insya Allah setengah bulan lagi ini sudah tempuk, sudah kelihatan penuh gitu ya. Kelihatan penuh ini. Wah, ini setengah bulan lagi. Nah, berarti membuktikan bahwa dengan pupuk yang saya aplikasikan itu untuk pertumbuhannya cukup mendukung. Padahal gitu ya. Terong itu kalau pertumbuhannya kurang ya nanti buahnya juga kurang juga. Oh gitu ya. Kalau tadi dikatakan tanamannya yang lain umumnya itu kurang bagus, itu gimana Pak? Maksudnya tanamannya dikatakan nggak bagus? Iya. Kalau tanaman itu sudah kena namanya itu kepik ya, itu yang menyerang seperti ini, kadang seperti ini. Oh, dibolongin gitu ya. Sampai dia itu seperti menyerap nutrisi yang ada dalam daun itu, yang menjadikan pertumbuhannya cukup sulit. Jadi nggak bisa naik. Nah, ini dulu kena parah juga ini. Dulu. Oh, pernah kena parah. Kecilnya. Waktu dulu itu belum sempat, belum fokus. Iya, waktu itu kan di samping urusan lain ya. Itu
Wah, jadi beliau ini rupanya sering dapat orderan baja. Sempat agak kerdil juga dulu itu. Oh gitu ya. Cuman alhamdulillah dengan penanganan Sindu Haji tetap bisa maksimal, tetap percepatan tertolong ya. Jadi masih jadi posisinya bisa diharapkan gitu. Karena ini masih muda ini, termasuk ini belum tanam, masih muda ini. Tapi masih muda tapi sudah seperti ini gitu ya. Sudah gitu. Ya. Lah ini sudah berapa kali petik, Pak? Baru 4 kali petik ya, 4 kali petik. Dengan yang pertama kali yang belajar Pak baru dapat berapa itu? Berarti yang beneran metiknya baru 3 kali ya. 2 kali lah ya. Gitu ya. Yang baru metik yang metik sungguhannya 2 kali. Ini memang bunganya ungu gini ya? Iya, memang seperti ini kan yang termasuk terong ungu kan ini. Iya. Jadi kalau terong ungu bunganya ungu. Iya. Iya. Seperti ini. Nah, ini kalau insya Allah kalau tidak dengan Sindu Haji saya kurang tahu. Iya. Kurang tahu apakah bisa perkembangan seperti anak ini atau tidak ya. Iya. Tapi kalau ngelihat umumnya tanaman saat ini banyak yang bermasalah ya Pak ya. Iya. Jadi pertumbuhannya nggak bisa bagus ini kan. Alhamdulillah kita ngelihatnya marem ya Pak, nyicil ayam. Ya, dengan tanpa mulsa. Padahal tanpa mulsa, betul. Kalau dengan mulsa mungkin lebih cepat perkembangannya ya, karena tidak ada gulma. Kan seperti terus guludannya itu hangat. Nggak gitu banyak terganggu. Ini kan kemarin juga ini juga ganggu tadi pertumbuhan, cuman alhamdulillah masih tetap aman-aman saja ya. Ya alhamdulillah, bismillah. Kalau dalam umumnya, maksudnya biasanya itu kalau petik itu bisa berapa kali Pak? Kalau terong itu agak panjang kelihatannya itu. Bisa sampai 10, 20? Wah, lebih. 20? Tergantung kesehatan tanaman ya. Tapi biasanya rata-rata nyampe segitu 20 kali petik. 15. 15 mungkin lebih. Berarti karena jarak tanam itu, jarak petiknya itu kan agak panjang. Kalau teman itu ada yang seminggu sekali petik, ada yang 5 hari, ini 4 hari saya sudah petik. Gitu. Lebih 4 hari kemarin sudah terlalu besar. Jadi pertumbuhan buahnya juga cepat ya. Ini. Gitu kalau nanti saya petiknya 5 hari sekali, ini kebesaran buahnya. Tapi dari sisi pedagang sendiri sama buahnya seneng nggak Pak ngelihat penampilan buahnya? Ini saya belum sempat belum sempat komunikasi masalah itu ya. Tapi kalau jenengan ngelihat buahnya sendiri, saya merasa senang. Dari pengalaman jenengan selama ini penampilannya bagus gitu ya? Cukup bagus ya. Mengkilat. Tidak gitu. banyak ya. Kalau kita kalau di Bedai tidak banyak TO nih. TO. Jadi yang disortir itu ya. Jadi nggak banyak. Ya alhamdulillah. Berarti maksudnya dia disebut TO itu karena apa Pak? Belok. Karena cacat. Belok. Bengkok gitu ya. Kalau pertumbuhannya itu nggak bagus kan terong itu mudah. Belok gitu ya. Jadi ini juga berpengaruh. Iya. Pada harganya nanti pasti ya. Iya. Berarti ini kemarin berarti yang panen petik yang sungguhannya 2 kali ya, dan itu minim sekali TO-nya ya. Iya, minim Jadi berpengaruh ya alhamdulillah. Jadi di sini kita bisa harapannya masih panjang nih Pak ya, berarti ya bismillah ya mudah-mudahan ya. Ini masih mudah sekali kalau saya masih muda. Jadi secara tanaman masih muda. Iya, masih muda sekali. Ada cerita apa lagi Pak? Mungkin dari selama ini jenengan menggunakan Sindu Haji, penampilan tanamannya mungkin apanya lagi yang mau diceritakan, mungkin warna daun? Dengan warna, kalau kita sekilas warna daun ini kan lebih menarik ini. Jadi kelihatan memang ada 1-2 yang kena bule, tapi alhamdulillah tetap daunnya lebar dan cukup masih buahnya mau keluar. Berbuah. Coba kita lihat ya. Biasanya emangnya nggak sulit. Kalau sudah kena bule itu nggak ada hasil lah. Buahnya nggak jadi. Ini masih daunnya mau lebar. Masih ada pentil ini. Ya mungkin agak berkurang, cuman masih tetap masih mau. Nah ini masih tetap ada walaupun ini masih
tetap ada apa itu buahnya, bakal buahnya walaupun bule, tidak gitu. sebagus yang hijau lah ya. Iya, Cuma dia masih tetap mau mampu, produksi ya, masih mampu dan berproduksi. yang jelas daunnya masih lebar. Ayo ini, dan warnanya kan nggak terlalu pucat sekali. Iya iya, tuh tulangnya kan hijau tuh tulangnya iya. tuh, ya kan? Iya. Ada titik-titik hijau tuh kan? Ya alhamdulillah. Pupuk Sindoaji itu termasuk berpengaruh mengatasi masalah-masalah yang terlalu apa ya? Iya iya iya. Sangat-sangat mengganggu sekali ya ini. Iya iya iya. Ya masih walaupun kuning tetap masih ini ya, masih bisa ada harapan ya. Iya, masih ada harapan. Jin. Oke. Ya, baik. Itu ya. Terus ini Pak, selain pertumbuhannya cepat tapi tanamannya normal kan Pak? Maksudnya nggak terus apa? Modot panjang-panjang enggak. Ini normal. Nah, ini dari antara batangnya, buah dan buah itu enggak terlalu jauh. Iya, normalnya memang seperti itu. Oh iya, oke. Ya. Jadi ada kerepotan, metiknya repot. Terlalu bengong. Untuk masuk kan sulit ini. Ini aja baru masih muda. Kalau nanti ada video nanti mungkin sebulan nanti akan datang mungkin sudah beda sekali. Iya. Jadi maksudnya itu figur tanamannya itu benar-benar ini rimbun gitu ya. Ini masih muda sekali nih. Ya alhamdulillah. Iya, ini kelihatan sampai ini ya. Umurnya inget nggak Pak? Sebulan sudah ada belum? Sudah. 2 bulan? Ya kisaran 2 bulan mungkin ya. 2 bulan ya. Berarti tanaman terong tuh umurnya panjang ya Pak ya? Panjang, iya. Oke. Dulu pernah saya tanam dengan dulu produk dengan juga dulu. Iya. Tapi belum Sindoaji ya. Tapi sampai sempat capek metiknya lama. Ini kan produk unggulan lagi ini. Iya, ini nanti kita lihat ya sedulur aja gitu kan kalau ini kan sampai capek juga nanti. Dulu pakai produk Jian dulu ya sebelum Sindoaji ya. Ya itu sempat sampai capek juga. Luasan ini dulu sampai bisa metik sekitar 3,5 kintal dulu itu. 3 luar biasa luar biasa. Oh ini. Gitu ya. Kan ini sekitar hanya 500 meter persegi ini. Setengah. Oh ya 500 meter persegi ya cuma ya. Nah, semoga nanti dengan Sindoaji ini nanti kita lihat nanti berlebih lagi. Bismillah. Ya baik, jadi dengan Sindoaji pertumbuhan tanamannya itu normal ya Pak ya, maksudnya itu tidak kelihatan kayak kalau cacat itu kan manjang lah, jadi kurus, jadi apa namanya lemes, lunglai itu enggak ya, ini seger gitu ya, sehat gitu ya. Baik. Ya mungkin itu dulu ya Pak ya, atau ada informasi lain buat sedulur sekalian yang lain ini? Mungkin untuk teman-teman petani lain ya. Karena saya sendiri sudah membuktikan bahwa Sindoaji itu cukup membantu sekali dengan keberadaan petani yang sekarang itu tidak mudah. Saya berharap petani yang lain itu bisa tertarik, pakai produk ini agar petani itu bisa teratasi beberapa kesulitan yang ada. Kalau secara hitungan sebenarnya menggunakan Sindoaji itu tergolong mahal apa tergolong murah Pak? Kalau dari produknya walaupun dengan harga segitu katanya mahal, cuman kalau melihat dari penampilan tanaman yang ada jadi tidak kan seperti itu. Ini dibandingkan dengan gagal panen ya kan, karena kalau misalnya gagal panen lebih parah lagi gitu ya. Ya baik. Baik sedulur tani sekalian dimanapun Anda berada ya, insya Allah nanti kita adakan liputan lagi mungkin ya di kesempatan yang lain. Kita ingin tahu nanti tanaman ini seperti apa ya, mungkin sebulan lagi kayak apa gitu Pak ya. Sebulan lagi. Mudah-mudahan kita bisa bikin beliau lebih capek lagi panennya. Makasih gitu Pak. Mudah-mudahan. Ya baik, demikian sedulur tani sekalian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.